Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrullah, NIM 17122432. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis dan perancangan sistem informasi. Sini saya angkat judul minat customer Gojek dalam menggunakan metode pembayaran GoPay. Langsung saja. Pengantar dompet digital. Sini ada 3 poin, yaitu dompet digital telah diadopsi secara luas oleh konsumen di Indonesia. Poin kedua, bagaimana kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan dompet digital langsung dinikmati oleh konsumen. Ketiga, kemudahan dan kenyamanan yang telah dirasakan membuat konsumen terus menggunakan dompet digital. Promosi yang selama ini menjadi daya tarik utama tampaknya mulai dapat dikurangi secara perlahan dan diarahkan ke pengembangan produk yang berkualitas. Nah, di Indonesia sedang menikmati masa bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif, yakni lebih dari 68% total populasi. Melihat besarnya segmen ini dan potensinya, di studi ini kami menggali pendapatan dari generasi muda usia produktif tentang dompet digital dan dampaknya bagi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, di sini dapat kita lihat dari generasi Z, yaitu 1997 sampai 2002 90%, dan yang milenial 1980 sampai 1996 itu 81%. Lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang wallet entry point. Nah, dompet digital digunakan mulai dari generasi muda. Tingkat penggunaan dari nominal top up terus meningkat dengan puncaknya di usia 25 sampai 29 tahun. Di sini dapat kita lihat generasi Z 90% dan milenial 81%. Nah, promosi berperan untuk menarik konsumen baru untuk penggunaan pertama. Nah, di sini pertama tahu dompet digital paling banyak itu dari teman, rekan kerja, saudara, dan lain-lain. Ini pertama kali menggunakan untuk 49% untuk transportasi online dan 37% untuk jasa pesan antar makanan minuman online. 71% dimotivasi oleh promo cashback transportasi online 34% dan 20% promo cashback jasa pesan antar makanan dan minuman online. Nah, jadi di sini promosi berperan penting untuk menarik konsumen untuk menggunakan dompet digital. Nah,
Dompet digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, di mana dompet digital digunakan sekitar 1-2 kali per minggu. Nah, di sini dapat kita lihat frekuensi penggunaannya. 40% itu lebih dari 1 kali seminggu. 10%. 1 kali dalam seminggu 28%. 2-3 kali dalam sebulan 26%. 1 kali dalam sebulan itu ada 60%. Jadi yang menggunakan dompet digital minimal seminggu sekali itu 68%. Kenyamanan menjadi faktor utama konsumen dalam memilih dompet digital. Di sini dapat dilihat kenyamanan mencakup tidak perlu bawa uang banyak, tidak perlu ambil uang cash, tidak perlu sedia uang pas untuk membayar, tidak khawatir dengan kembalian, tidak perlu membawa kartu debit atau kredit. Keamanan mencakup adanya catatan transaksi. Jika HP hilang, akun akan diblokir. Alasan konsumen memilih dompet digital dibandingkan uang tunai, yang pertama kenyamanan, yang kedua promo, dan keamanan. Nah, di sini kita masuk di pembahasan. GoPay merupakan dompet digital yang paling banyak digunakan oleh pengguna pertama. Nah, di sini dapat kita lihat pengguna GoPay pertama kali itu sampai 60% dari dompet-dompet digital lainnya kayak OVO, Dana, dan Link. Coba kita lihat persennya. Lanjut, keempat brand ini adalah yang paling banyak dikenal oleh kalangan muda. Nah, dan yang paling banyak digunakan itu adalah GoPay, dan yang kedua ada OVO, ketiga Dana, dan yang terakhir Link aja. Nah, keempat brand dompet digital terus digunakan secara konsisten sampai saat ini. Ini pengguna pertama pernah menggunakan secara berulang. Sini kita lihat. Lanjut, promo tidak efektif untuk mempertahankan loyalitas pelanggan dalam jangka waktu panjang. Nah, jadi walaupun tanpa promo, sebagian besar mengatakan akan tetap melakukan transaksi dengan dompet digital walaupun tanpa promo. Nah, sini kita lihat transaksi yang tetap dilakukan tanpa promo, yaitu seperti pembayaran jasa transportasi online, pembelian makanan dan minuman pesan antar, pembelian makanan dan minuman di gerai, pembayaran tagihan dan pajak. Nah, di sini dompet digital yang akan tetap digunakan tanpa promo itu masih tetap GoPay yang memiliki persen yang lebih tinggi, itu 54% dibandingkan dengan dompet-dompet digital lainnya. GoPay memiliki organic user terbanyak yang tetap bertransaksi walaupun tidak ada promo. Nah, dompet digital dianggap aman, mudah digunakan, dan bisa diterima di berbagai tempat, terutama GoPay.
Nah, fitur tambahan yang diinginkan supaya ada di dompet digital, yaitu terhubung dengan tabungan, pembayaran bisa dicicil atau pilihan cicilan, transfer ke rekening bank. Ini yang pelanggan inginkan agar lebih mudah untuk top up. Nah, di sini generasi muda adalah agen pendukung perkembangan dompet digital. Studi mengungkapkan bahwa sejauh ini konsumen Indonesia cukup dapat menyerap inovasi baru, terlebih lagi generasi muda. Generasi muda ini mulai menggunakan dompet digital sejak dini dan menjadi segmen yang pertama mencoba inovasi-inovasi baru, termasuk inovasi yang ditawarkan oleh dompet digital. Promo pada awalnya menjadi daya tarik bagi segmen muda ini. Dalam perjalanan akhirnya tidak lagi menjadi faktor yang membuat generasi muda ini bertahan. Nah, bagi dompet digital, segmen ini akan menjadi agen perubahan bagi perkembangan dompet digital ke tahap selanjutnya. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.